kayak gini ya cara ngasih makan ikan mas. Jadi tadi setelah makan siang ya kan, diajak abang uaku inilah aku memberikan makan ikan mas ke kolam ikan mas. Dibilang abang uaku inilah, ayo deh ikuti aku biar kamu nampak kayak mana cara abang untuk memberikan ikan mas ini makan katanya weh. Ternyata pakan ikan mas ini pelet rupanya weh. Bisa kalian tengok sendiri sebanyak apa pakan ikan mas itu. Satu goni besarnya weh, berapa kilo ya aku pun lupa. 100 kilo ada kayaknya atau 50 kilo. Nah jadi untuk jenis pakannya aku tidak tahu apa merek jenis pakannya ini ya weh. Saking excitednya aku jadi lupanya aku menanyakan apa nama pakan ikan mas abang ini. Jadi kata abang uaku ini satu goni ini untuk makan ikan emas sebanyak 2 kali. Kalau dihitung-hitung kira-kira 500.000 lah sekali tabur pakan ikan masnya katanya weh. Jadi kalau kalian tanya berapa ekor yang ada di dalam satu kolam ini aku tidak tahu ya weh. Oke lah kembali ke video. Jadi kayak ginilah cara abang uaku ini memberikan ikan masnya makan. Dimasukkanlah pakan itu ke dalam ember itu. Dibikin lubang di ember itu. Dikasihlah sedotan. Tak tahu lah aku kayak mana caranya itulah ya kan. Jatuhlah dia ke bawah pakan itu sehingga membuat ikan masnya berkumpul di satu titik. Betul lah pas memberikan pakan ikan mas ini akan seru kali yang nengok ikan mas ini weh. Berebut makanan dia semua kalian tengok lah itu ha. Rasa-rasanya pengen kali ku tangkap ikan mas ini. Ternyata bukan aku aja yang merasa senang melihat ikan mas ini makan dan berkumpul seperti ini. Abang uaku pun bilang kayak gitu weh. Kalau melihara ikan mas ini di dalam kolam waktu memberi makan kayak gini lah paling seru deh katanya. Bisa kita tengok, kita pantau dan kita tahu kayak mana tumbuh kembang ikan emas yang kita pelihara katanya. Jadi kalau kalian mau tahu kayak gini lah pakan ikan emas weh ha. Bentuknya persegi panjang tapi kecil-kecil macam obat. Maksudku macam pil. Jadi saking geremnya aku nengok ikan mas abangku ini, kepingin pulanya aku ngasih makan ikan mas ini. Jadi ku jumputkanlah sedikit pakannya. Setelah itu kulemparkanlah pakan itu ke dalam kolamnya. Jadi kulemparlah ke sisi yang ikan masnya sedikit. Ku tengok apakah dia bergerumbul di sini. Pikirku weh, rupa-rupanya enggak weh. Lebih sore dan lebih fokusnya ku tengok ikan mas ini bergerombol di bawah tong pakan itu. Mungkin karena sejak bayi ikan ini di bawah tong itu dia makan, jadi udah terciptalah insting ikan ini makan di bawah tong itu aja. Nggak tahu lah aku ya weh. Jadi singkat cerita udah selesai lah abang uaku tadi memberikan ikan emas ini makan weh. Karena udah selesainya dikasih makan, lanjutlah di sini aku mau pulang. Tapi di sini salpok kalinya aku sama kelapa ini. Kelapa weh, karena di pinggir-pinggir kolam uaku ini banyak kali ditanami kelapa. Salpok pula aku sama kelapa yang ini, bisa kalian tengok sendiri. Pohon kelapanya pendek tapi buah kelapanya banyak kali. Cuman karena dibilang abang ua itu kelapanya sudah tua, nggak jadilah ku ambil weh. Dan setelah ku pikir-pikir sayang juga ya kan ku tinggalkan. Lebih baik kemarin tuh ku ambil ku jadikan santan kelapa untuk masak. Sok-sok kali mak label ini ya kan, sok-sok ngambil kelapa untuk masak padahal masak pun jarangnya. Nah jadi sepanjang jalan menuju ke pondok bisa kalian tengok sendiri indah kali pemandangan kolam yang ada di kolam ikan abang kami ini. Ini dia kolam ikan yang sudah kami keringkan. Bukan tiba-tiba rupa-rupanya pas kami makan siang tadi tiba-tiba banyak rupanya pengunjung yang datang weh. Setelah ku telusuri rupanya ada satu gereja yang datang ke pemandian alam Berbi ini untuk mengadakan PA ataupun ibadah. Dan seketika sungainya pun menjadi rame weh. Rupa-rupanya pas aku ngasih makan ikan tadi, adekku tadi sudah menulis nama Taurus di batu ini weh. Karena aku nggak mau ketinggalan, jadi mau kubikinlah kenang-kenangan di sungai Berbi ini. Kutuliskanlah nama Mak Labil di pinggiran sungai ini supaya menjadi jejak dan supaya menjadi kenang-kenangan weh bahwasannya Mak Labil udah pernah ke sungai Berbi ini. Setelah kuukir namaku di batu itu ya kan, kayak senang kali aku rasa hatiku. Semoga ada kalian yang ngeh ya. Kalian tenang aja, itu tidak akan merusak alam ya. Selesai kuukir namaku di batu itu, lanjut lagi lah di sini aku berenang-berenang weh. Karena memang seenak itu berenang di sungai si biru-biru ini. Betul-betul lah entah berapa kali aku udah mandi di sungai ini. Kering basah kayak gitulah badanku ini weh. Karena memang sebesar itu magnet sungai si biru-biru ini. Makanya sayang kali kurasa nggak mandi sebelum pulang. Pas pula cuaca lagi cantik ya kan. Makanya jernih kalinya air sungai ini. Kalian tengok lah weh ha. Cuman di sini karena waktumu sudah menunjukkan di sore hari, makanya di sini aku dipanggil mamaku untuk pulang. Bongkar kolam sudah, bakar ikan udah, makan udah, mandi udah. Makanya ya kan di sini karena udah selesai semua kegiatan kami, lebih baiklah kita pulang kata mamaku. Karena jam pun sudah menunjukkan jam 3 sore, makanya di sini pun aku maunya pulang weh. Jadi di sini naiklah aku ke atas, ku tengok adek dan mamaku lagi membujuk anakku ini weh. Rupa-rupanya pas mandi tadi aku sama adekku di sungai. Jadi pengen ikutannya dia mandi weh. Cuman karena anakku ini udah 2 kali bolak-balik mandi, enggak dibolehkan mamanya lah dia mandi ke bawah weh. Bukan karena apa, takutnya sakit pula dia ya kan. Cuman kalau anak-anak apapun kita bilang kan nggak ngertinya dia. Ditengoknya pula lah mak udahnya ini barbar kali ya kan. Lalap dia berenang-berenang makanya ya kan. Kayak merasa bersalah pulanya aku nengok anakku ini weh. Gara-gara aku lah dia jadi kayak gini. Cuman dibujuk pelan-pelan mau juganya dia weh. Nah, karena waktu pun sudah menunjukkan jam 4 sore, makanya di sini pulanglah bibikku ini bersama kilaku ini duluan. Jadi di sini satu persatu pulanglah kami semua weh. Setelah bibikku dan kilaku tadi pulang, selanjutnya di sini aku bersama mama dan juga adikku bakalan menyusul untuk pulang juga weh. Kayak gini lah ya kan. Inilah yang gak aku suka. Setelah ada
pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi di sini sebelum kami berpisah, salam-salaman lah kami dulu. Pokoknya ya kan, betul-betul lah. Berat kalinya langkah kakiku untuk meninggalkan kakakku ini ya kan. Padahal dibilang kakak uaku ininya, udahlah dek, tinggal aja dulu, nanti sore kita pulang katanya. Cuman setelah aku pikir-pikir perjalananku jauh ke Deli Tua ya kan, takutnya nanti kemalaman pula aku pulang. Makanya di sini kuputuskanlah pulang bersama mama dan juga adikku ini. Udahlah diajak ke kolam, diajak lagi makan-makan, terus itu dikasih lagi lah kami ikan sama kakak uaku. Baik kali orang ini lah. Tapi itulah ya kan, kayak mana pun ceritanya tetapnya aku harus pulang ini. Jangan pula nanti nggak dibukakan pintu lagi aku sama Pak Su. Oke lah, jadi sekian dulu video dari kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.